Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, para mahasiswa STT Salom yang terkasih. Ketemu kita di hari ini, mudah-mudahan ini hari yang terakhir. Saya walaupun belum lengkap, nanti dilengkapi sendiri dengan belajar dari diktat. Yang jelas biarlah ini juga menambah wawasan Bapak Ibu dan Saudara dengan saya terangkan salah satu modus yang lain, yaitu modus imperatif. Ini modus yang istimewa yang tidak ada bisa terjemahan dalam bahasa Indonesia, nggak ada padanannya. Ya, jadi modus imperatif Bapak Ibu dan Saudara bisa buka di dalam diktat pelajaran 27 halaman 32 ya. Saya memberi contoh kata modus imperatif yaitu logiseste. Kata logiseste itu adalah imperatif kalanya kini ya. Orangnya kedua jamak medial ya. Nah, sekarang dari kata logisomae itu artinya lego atau berkata, menduga, merasa dan menetapkan. Jadi, nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita tinjau satu persatu, mulai dari kita buka diktat pelajaran 27 ya, pelajaran 27 halaman 132. Baik ya. Jadi di situ dijelaskan modus imperatif muncul di dalam perjanjian baru hanya dalam kala kini dan aoris. Catat baik-baik. Modus imperatif muncul dalam perjanjian baru hanya dalam kala kini dan aoris. Dalam modus imperatif tidak ada orang pertama, tetapi ada orang ketiga, dan ini tidak ada padanannya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Biasanya bentuk itu harus diterjemahkan biarlah atau hendaklah. Itu terjemahan. Jadi gak ada padanannya. Gimana terjemahan yang tepat dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ya. Ini perlu dieling-eling. Ada berbagai bentuk untuk orang ketiga jamak, namun yang akan dipelajari di sini hanyalah bentuk yang umum. Ragam bentuk itu dapat diamati bila ia dijumpai dalam penyelidikan perjanjian baru bahasa Yunani. Ya, jadi mari kita contoh tadi. Nah, sekarang sebelum itu saya ajak fungsi imperatif. Halaman 33. Fungsi pokok modus imperatif yaitu modus ini menyatakan tindakan yang akan terwujud melalui penggunaan kehendak seseorang untuk mempengaruhi kehendak orang lain. Contoh, jadi lueton antropon berarti lepaskan orang itu, dan lueteton antropon berarti hendaklah ia melepaskan orang itu. Ya, waktu tindakan dalam modus imperatif hilang. Perbedaan di antara kala kini dan aoris dalam modus imperatif akan dilihat dari segi macam tindakan. Ya, misalnya imperatif kini berarti berkena mengena dengan tindakan yang tengah berlangsung. Luwe auton
diterjemahkan terus lepaskan dia, ya. Sedangkan imperatif aoris menyatakan tindakan yang belum dimulai. Luson auton diterjemahkan lepaskan dia, yaitu mulailah melepaskan dia. Ini merupakan perbedaan yang wajar, ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, kalau subjungtif, kemarin kita juga ada subjungtif macam-macamnya. Di sini juga contoh imperatif kohortatif, yaitu perintah yang positif. Contoh dalam paragraf ini di atas telah cukup melukiskan hal itu. Imperatif kini maupun aoris dapat digunakan untuk tujuan ini. Contoh, misalnya kala kini itu terjemahnya terus lepaskan ia. Tapi kalau kalanya aoris terjemahnya dimulai mulailah. Ini dari misalnya kata luwo itu kan, kalau kalanya kini imperatif berarti terus lepaskan. Nah, kalau aoris mulailah lepaskan. Ya, itu. Lalu kalau imperatif prohibitif atau larangan atau ingkar, hanya imperatif kini yang digunakan dalam rangkaian seperti ini. Partikel ingkar me akan digunakan dalam rangkaian ini, melarang dilanjutkan suatu tindakan yang tengah berlangsung. Berarti kali paling tepat diterjemahkan hentilah, hentikan. Me lue auton. Me itu diterjemahkan hentikan, lue itu melepaskan dia, hentikan melepaskan dia, gitu. Jadi me legete tauta, hentikan mengucapkan hal-hal ini. Ya, sekarang kalau yang ketiga yaitu permohonan. Di sini imperatif digunakan untuk menyampaikan permintaan dan bukan perintah. Baik kini maupun aoris dapat digunakan dengan rangkaian macam ini. Contoh yang baik kita temukan dalam doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 11. Doanya begini, Pater age tereson autos ento. Nah, diterjemahkan gini, Bapa yang kudus, Pater age perison, peliharalah. Nih, permohonannya Tuhan Yesus itu modus imperatif itu peliharalah mereka di dalam namamu. Jadi bukan perintah, peliharalah itu bukan perintah, tapi permohonan, ya. Jadi kata peliharalah karena punya modus imperatif itu bukan perintah, tapi permohonan, ya. Lalu yang keempat yaitu imperatif permisif. Nah, ini digunakan bentuk imperatif orang ketiga dan dalam terjemahan kita membutuhkan bantuan kata lain, yaitu hendaklah. Agar maknanya jelas, ini atau aoris dapat digunakan tetapi seharusnya orang ketiga, ya. Contoh, lueto ton antropon, hendaklah ia terus melepaskan orang itu. Lusato, hendaklah ia mulai, ya, melepaskan orang itu. Perhatikan, kalau memakai kala kini terjemahannya terus, tapi kalau aoris terjemahannya mulai, ya, itu. Jadi kalau kalanya kini misalnya hendaklah ditambahi kata terus, kalau itu aoris berarti mulai, ya, seperti itu. Nah, sekarang ini perhatikan contoh ini.
hendaklah tadi sudah mewakili imperatif. Kalau ini kalanya gini berarti ini hendaklah kamu, gini kurang, terus kalau di sini kamu sekalian terus menganggap diri kalian sendiri, terus titik ya. Jadi gini, kalian kamu sekalian menganggap diri kalian sendiri, ini adalah nih medial. Ini pelajaran berapa nanti kita cari dalam diktat, ada medial itu bertindak untuk diri sendiri ya. Jadi tidak pasif, tidak aktif, tapi medial diatesisnya. Lalu tadi sudah kalau kalah kini berarti terjemahannya adalah ini terus. Kalau misalnya ini pakai auris, di sini bukan terus tapi mulai. Nah, jadi hendaklah kamu sekalian terus menganggap diri kalian sendiri, ya, digabung dengan kata apa nanti belakangnya. Nah, inilah cara menggunakan modus imperatif ya. Dan penjelasannya ini diatesis medial berarti terjemahnya kamu sekalian ya. Orang kedua jamak berarti kamu sekalian ini terjemahan dari nih orang dua jamak. Terus diri kamu sendiri ini terjemahan dari medial ini. Nah, gitu biar terus apalagi terus ini adalah terjemahan dari imperatif kini. Nah, ini pokoknya udah cetok, udah. Jadi setiap apa ini udah ada penjelasannya. Medial berarti diri kalian sendiri terjemahnya. Terus imperatif kini terus. Nih. Lalu kata ini logisiste dari kata lego ini adalah berkata atau menganggap, menduga, merasa. Ini juga bisa menganggap. Ya, setelah dicorek-corek ada hubungannya ini caranya kalian nanti bisa. Sekali lagi saya terangkan, dua jamak berarti kamu sekalian. Ini dua jamak. Ini tak baleni lagi. Orang kedua jamak ini kamu sekalian. Lalu terus itu dari sini imperatif berkala kini terjemahnya adalah ini hendaklah terus. Ini ya, ini dikaitkan ya, hendaklah terus. Jadi kalau kala kini itu terus, kalau imperatif itu mulai ya. Lalu apalagi kalian sudah jelas ini orang kedua sudah, ini orang kedua udah. Ini logisomai itu dari kata legisiste dari kata legosomai, legosomai dari kata lego. Jadi ini kata lego, ini kata kerja. Baik, satu sudah kita
beri contoh ini, mudah-mudahan para mahasiswa bisa memahami hal ini. Nah, ini juga kata logisiste ini Bapak Ibu bisa simak juga dalam lembaran-lembaran yang sudah dikirimkan Adiel itu adalah hasil analisa saya. Lalu itu ada di halaman 132 juga kayaknya. Di halaman 130 ada mulai dari 100 penjelasan yang lebih lengkap. Ya, kata memandang adalah terjemahan dari logiseste. Kata ini adalah kata kerja medial imperatif orang kedua jamak dari kata logisomai dan berasal dari kata lego, artinya berkata, menetapkan, menduga atau merasa. Modus imperatif berfungsi untuk menyatakan tindakan yang akan terwujud melalui kehendak seseorang untuk mempengaruhi kehendak orang lain, dan biasanya diterjemahkan biarlah atau hendaklah. Diatesis medial berarti subjek bertindak sedemikian rupa sehingga ia mengambil bagian dalam akibat tindakan itu. Orang kedua jamak, kamu sekalian. Maka dapat diterjemahkan hendaklah kamu sekalian terus menganggap diri kalian sendiri. Ya, itu di halaman 130 itu tentang modus imperatif yang contohnya seperti ini. Oke, kita akan ganti dengan contoh yang lain. Sekarang kita berbicara tentang infinitif. Infinitif dalam pelajaran 12 sikat lanjut, infinitif disebut kata benda verbal yang berarti bahwa kata itu memiliki fungsi yang sama dengan kata benda di satu pihak dan memiliki sifat-sifat yang sama dengan kata kerja di pihak lain. Itu perhatikan. Itu ada kesalahan tulis kalau di diktat saya, mungkin di diktat kalian mungkin sama atau mungkin sudah dibetulkan. Begini, saya ulangi. Infinitif disebut kata benda verbal. Ya, kata benda verbal itu apa? Yaitu kata yang memiliki fungsi sama dengan kata benda di satu pihak dan memiliki sifat-sifat sama dengan kata kerja di pihak lain. Penggunaan kata itu selengkapnya akan dipelajari. Nah, ada nanti di pelajaran 33 yang lengkap. Nah, ciri khas untuk infinitif di dalam kalanya kini itu ciri khasnya adalah memiliki akhiran ain. Ya, ini ciri khas infinitif yang berkala kini. Nih, ya, yang lainnya bisa dibaca. Nah, sekarang infinitif yang kita bahas ini adalah memiliki kala kini. Aktif diatesisnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini berarti ada dua unsur kata
bisa menjadi kata kerja, bisa menjadi kata benda. Kata bendanya adalah doulos, dolio itu adalah budak. Tapi kalau kata kerjanya bisa nanti seorang memperbudak. Jadi ditambahi awalan itu nanti dia aktif, berarti budak ini memperbudak. Ini kata kerja, ini kata. Nah, makanya di sini perhatikan, ini ada kasus genetiknya. Kasus genetik ini mencirikan sebuah kata benda, ya. Jadi ini kasus. Kata benda itu kita bisa memahami ada beberapa kasus, misalnya genetik, terus ablatif, nominatif, akusatif. Ini namanya, kalau ada kasus itu bisa sebagai kata benda. Nanti kalau yang kata sifat tapi kata kerja nanti namanya partisip. Nah, ini kalau infinitif kata benda tapi bisa menjadi kata kerja, ya. Nah, sekarang di dalam infinitif terjemahannya itu selalu ditambahkan kata untuk, ya. Tak, ciri khasnya kalau mau kalanya gini itu adalah akhiran ein. Ya, ini kan dari kata doleo. Nah, ditambah kalau ini kan apa ini, kata kerja. Ya. Kata kerja memperbudak. Tapi kalau ini menjadi kata benda, dikasih akhiran ein, ini berarti infinitif yang mempunyai kala kini. Nah, kala kini. Nah, karena ini diatesisnya aktif, kata budak ditambah berarti memperbudak, menjadi kata kerja, gitu ya. Nah, singkatnya ini dalam infinitif. Lebih dalam nanti boleh kalian pelajari lagi di pelajaran 33. Oke, ini sekilas tentang infinitif. Kita akan lanjutkan satu lagi, yaitu partisip. Kita lanjut, yaitu kata kerja partisip. Saya terangkan dulu dari pelajaran 22. Saya akan menjelaskan apa itu partisip. Partisip adalah semacam kata sifat yang bersifat kata kerja. Ya. Partisip adalah semacam kata sifat yang bersifat kata kerja. Maka nih, kalau kita perhatikan, kata sifat itu memiliki kasus. Kasusnya nominatif. Ya, dalam contoh ini. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah kata sifat. Tapi bisa menjadi kata kerja, memberi kata kerja karena memiliki diatesis aktif, mempunyai kala kini, memiliki orang pertama jamak. Ini menunjukkan bahwa inilah disebut partisip, menjadi kata sifat tetapi menjadi kata kerja, bersifat kata kerja. Nah, mari kita cara menerjemahkannya. Kata partisip yang memiliki artikel, ini artikel. Ya, artikel ini. Maka di akhir terjemahannya adalah pakai kata
yang, ya, yang, ya. Jadi begini, saya lanjutkan aja terjemahnya. Gini, kamu yang mengetahui. Nah, yuk kita jelaskan satu-satu. Kamu ini terjemahan dari orang pertama jamak. Kamu. Nah, kalau orang pertama tunggal berarti saya. Kalau orang pertama jamak kamu, ya. Orang pertama apa itu, kalau dia itu orang ketiga tunggal. Karena ada artikelnya, maka terjemahannya adalah yang. Itu disebut karena memiliki artikel, maka partisip itu adalah partisip atributif, ya, karena punya artikel. Nah, nanti bedanya seandainya artikelnya ini tidak ada. Nih, kalau sekarang saya hapus partikelnya, ya, ini dihapus. Gini, ini terjemahannya adalah kalau tidak memiliki artikel itu diterjemahkan ditambah selagi, ya. Selagi kami mengetahui. Nah, selagi itu menandakan partisip tidak memakai artikel. Kalau tidak memakai artikel, namanya partisip predikatif. Ya. Jadi kalau tidak punya artikel itu partisip predikatif. Kalau ada artikelnya ada artikel, berarti itu partisip atributif atau substantif. Nah, sekarang sama-sama ada artikel. Kalau di dalam artikel itu tidak ada kata sepadan, itu disebut partisip substantif. Jadi partisip ada 3: partisip predikatif, partisip atributif, dan partisip substantif. Ya, ada 3. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dan Saudaraku, lihat di dalam contoh-contoh tentang partisip. Kita beberapa hari ini sudah membahas selesai tentang modus. Modus indikatif sudah kita selesaikan. Lalu subjungtif sudah selesai. Terus modus obstatif sudah. Modus imperatif sudah. Modus itu 4 modus ditambah lagi 2, yaitu partisip dan partisip sama apa kemarin? Yang tadi kata kerja, kata sifat tadi. Ya. Jadi sekarang yang belum
adalah kala. Kala kita sudah bicara tentang kala kini, sudah. Aoris sudah. Nah, sekarang itu kala perfect. Lihat pelajaran 25. Ya. Pelajaran 25 yaitu tentang perfect, aktif, medial, dan pasif, indikatif, partisip perfect. Ya, saya bicara tentang kala perfect. Ya, langsung saja, apa itu fungsinya kala perfect? Nah, karena ini penting sekali. Kala perfect bahasa Yunani memiliki fungsi yang khas, ya. Tidak ada kala padanan dalam bahasa baik Indonesia maupun Inggris yang mampu menyatakan makna yang terkandung di dalamnya secara utuh. Terjemahan saya telah selesai. Ya, kalau misalnya kata luo dalam kala perfect menjadi leluka, berarti saya telah selesai melepaskan. Kalau yang aktif, kalau yang pasif berarti saya telah selesai dilepaskan. Nah, itu. Dan ini perfect merupakan kala Yunani yang menyatakan tindakannya sudah rampung. Maksudnya kalau dipakai dengan diatesis aktif, ia menyatakan tindakan yang telah sepenuhnya rampung, selesai, tercapai, dan akibatnya merupakan suatu keberadaan yang lanjut. Tekanan utamanya adalah keberadaan yang berlanjut. Nah, kala perfect Yunani melibatkan 3 gagasan. Tindakan yang tengah berlangsung, tindakan yang mengarah kepada titik penyelesaian, dan keberadaan dari akibat terselesaikan. Jadi, ia melibatkan adanya proses, namun proses itu dilihatnya sebagai suatu yang telah mencapai penyelesaian dan menghasilkan akibat, yaitu suatu keberadaan yang telah terselesaikan. Rodo angel. Nah, hakikat kala perfect Yunani yang sebenarnya lebih terlihat di dalam diatesis pasifnya. Ya. Terus itu sedikit keterangan tentang kala perfect. Ya. Nah, saya rasa cukup. Ini contohnya sekarang. Ya. Ini kata gigonamen. Itu perfect, aktif, indikatif. Orang pertama jamak dari kata ginomai. Artinya menjadi atau dicipta. Nah, sekarang pemaham ini karena memiliki kala perfect, maka diterjemahkan kita telah. Nah, telah ini berarti ada prosesnya. Ya. Nah, kala ini karena tindakannya itu sudah tercapai, inilah kala yang sempurna. Maka tidak ada padanannya. Sulit untuk mencari terjemahan yang pas atau mendekati. Paling tidak harus kita melalui penjelasan-penjelasan yang lain. Jadi ini kala. Jadi kita kemarin sudah bicara kala kini, aoris, sekarang perfect, tinggal nanti satu lagi imperfect. Nah, kala perfect ini pekerjaannya itu, kalau diterjemahkan adalah telah, bukan lewat, telah.
kita telah menjadi. Dalam pengertian proses itu sudah tercapai dan sempurna. Ya. Makanya gigonamen perfect aktif, karena ini apa? Diatesisnya aktif, berarti diterjemahkan menjadi. Nih. Lalu ini indikatif, berarti tindakannya nyata, benar-benar terjadi. Orang pertama jamak kita. Nah, lalu perfect ini terjemahkan telah. Ya. Jadi gigonamen kita telah menjadi, atau kita telah, ya kalau mendicipta, kita telah. Nah, ini yang paling pas, kita telah menjadi, dari kata dijadikan atau jadi menjadi. Nah, ini kala perfect. Tadi yang jelas penterjemahan kalau ada kala perfect berarti telah. Ya, itu. Oke, ini kala perfect. Tinggal satu lagi, yaitu kala imperfect. Imperfect. Pelajaran 13 halaman 56. Kala yang menjelaskan tindakan yang tengah berlangsung pada masa lampau. Ya, saya ulangi. Imperfect itu kala. Tadi sudah, kala kini sudah, auris sudah, terus perfect tadi sudah, sekarang imperfect. Nah, kala imperfect adalah kala yang menjelaskan tindakan yang tengah berlangsung pada masa lampau atau pada waktu lampau ini. Nah, ini. Ya, ini diterjemahkan telah berlangsung. Satu contoh kata elueto. Bisa dilihat di kamus. Elueto adalah imperfect, pasif, orang ketiga tunggal dari kata luwo. Terjemahannya adalah ia telah berlangsung dilepaskan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kata ia adalah terjemahan dari orang ketiga. Nah, orang ketiga tunggal. Orang pertama tunggal itu saya. Orang kedua tunggal itu kamu. Orang ketiga tunggal adalah dia atau nya. Ya, kata ganti orang ketiga. Ya. Sekarang telah berlangsung dilepaskan. Ini dari kata ini imperfect. Ya, ini imperfect, telah berlangsung dilepaskan. Kata di ini adalah pasif. Dilepaskan. Lepaskan ini dari kata luwo. Jadi elueto adalah terjemahnya ia telah berlangsung dilepaskan. Jadi ia ini dari sini, ya tak ulangi, ini terjemahan dari orang ketiga ini telah berlangsung. Ini dari imperfect, di ini dari pasif, lepaskan itu dari ya ini kata luwo. Ya, dah. Sekarang kala sudah
kita pelajari, modus sudah dipelajari, tinggal kata beda sebenarnya kasus. Tapi satu catatan, kalau ada kalian ketemu dengan kasus nominatif dalam pemakaian bahasa Yunani itu sebagai subjek. Ya, itu aja. Karena waktunya cukup luar biasa, jadi kurang. Memangnya ada kekurangan, namun sebenarnya kalau Yunani 2 itu mulainya sebenarnya dari pelajaran 22, sebenarnya udah selesai. Ya, tapi dalam hal ini pelajaran yang kita pelajari ini semuanya dari pelajaran pertama sampai terakhir. Sudah tercakup semua penjelasannya, ya. Jadi mulai dari kembali pada awal pertama adalah huruf atau abjad, sudah semuanya udah pinter. Ya. Lalu tanda-tanda. Nah, satu lagi kemarin yang ada tanya. Oke, tak hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kata logos, tulisannya ini logos. Ini logos. Tapi yang benar adalah ini. Nih, kenapa ini loh? B sigma dengan S. Ini kemarin ada yang bingung. Sigma yang seperti huruf S ini dipakai sebagai akhir sebuah kata yang bervokal. Nih, logos. Nah, walaupun misalnya begini, walaupun ini bedanya A, pos, to, los. Ini tetap karena di dalam, walaupun apos, tapi karena dilanjutkan tolos, maka aposnya pakai sigma yang koyok bun O dikasih ini. Tolosnya pakai S yang seperti ini. Ya, jangan bingung lagi, jangan salah lagi. Kemarin pokoknya penulisannya banyak yang enggak dong. Banyak yang seperti ini, misalnya wis logos yo belakangnya pakai huruf ini. Tapi saya maklumi. Dah, pokoknya dengan bermurah hati semuanya tak anggap bener karena tapi sekarang harus kamu tahu bedanya. Bedanya kalau S seperti huruf S ini dipakai di dalam akhir sebuah kata. Ya. Akhir sebuah kata, tapi kalau depannya itu ada kata vokal. Kalau misalnya ini bukan vokal ya ini enggak. Ya seperti yang jelas untuk terakhir. Huruf terakhir dari sebuah kata. Nah, kalau hanya apos seperti ini. Tapi kalau apostolos, nah, apostolos. Ini ya, dengan berlelah-lelah Adiel akhirnya saya ajak menyelesaikan. Selesailah, saya anggap selesai walaupun belum sempurna. Tapi ya setidak-tidaknya Bapak Ibu dan Saudara sudah memiliki gambaran tentang bahasa Yunani 2 dengan baik ya. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, untuk tugas yang terakhir, sebelum tugas terakhir,
ujian, ya, ujian. Saya jelaskan tentang tugas akhir, ya. Tugas akhir itu begini, Bapak Ibu mengkhotbahkan atau mengajarkan Roma 6 ayat 1 sampai 14 itu. Pokok permasalahan yang utama saya kasih tahu itu adalah supaya orang Kristen itu memahami dirinya itu adalah orang yang harusnya tidak berbuat dosa lagi, atau dengan kata lain hendaknya orang Kristen itu hidupnya adalah kudus. Kudus di sini bukan berarti dia sempurna, tetapi kudus di sini artinya setelah percaya Yesus dia tidak berbuat dosa lagi. Mengapa orang Kristen diajarkan oleh Paulus tidak boleh berbuat dosa lagi? Karena orang Kristen itu telah mati bagi dosa. Nah, ini jadi kalau orang mati itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mati bagi dosa itu dijelaskan oleh Paulus melalui baptisan. Kamu ini mati. Nah, mati bagi dosa itu gambaran Paulus adalah kamu dibaptis. Baptis ditenggelamkan tuh disitulah gambaran mati. Tapi dibaptis dalam sini adalah dibaptis ke dalam Kristus, dibaptis ke dalam kematiannya, dibaptis ke dalam penguburannya, dibaptis dalam kebangkitannya. Kebangkitan Kristus itu adalah merupakan kemenangan Kristus. Ya, kalau kematian Kristus itu adalah titik pusat dari keselamatan, maka orang ada dalam keselamatan. Tapi karena Yesus bangkit, kuasa yang membangkitkan kematian Tuhan Yesus itu juga membangkitkan orang Kristen dari kematian. Maka Yesus bangkit, orang Kristen bangkit. Setelah orang Kristen bangkit, maka orang Kristen itu memiliki hidup yang baru. Hidup baru itu diperoleh karena orang Kristen harus mati. Kalau orang Kristen nggak mati, berarti orang Kristen nggak akan bangkit. Jadi ini bahayanya Bapak Ibu dan Saudara. Rasakanlah waktu dibaptis itu saudara adalah mati. Posisi mati. Pokoknya terhadap dosa orang Kristen harus mati. Tetapi terhadap kebenaran, terhadap Allah, orang Kristen adalah hidup. Nah, hidup baru itu hidup yang itu tadi berkualitas, diperoleh dari dibaptis dalam Kristus tadi, karena mati sehingga hidup. Maka untuk berikutnya Bapak Ibu dan Saudara pelajari di dalam ayat yang ke-6 itu kita harus, supaya kita tidak bisa berbuat dosa, menyatulah dengan Kristus. Ya, menyatu dengan Kristus supaya kita terhindar dari berbuat dosa. Yang ketiga, setelah menyatu dengan Kristus, coba serahkanlah seluruh tubuhmu itu kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal yang bagaimana orang itu tidak berbuat dosa lagi, itu ada 3 hal. Pertama yaitu memiliki hidup baru, mati bagi dosa, diawali dari mati bagi dosa. Yang kedua, menyatulah dengan Kristus, ayat yang ke-5, 6. Lalu ayat yang ke-9 itu pokoknya kita 11 itu serahkan dirimu kepada Allah. Biarlah Tuhan yang memakai tubuh kita sebagai alat kebenaran, bukan kejahatan. Nah, dan paling tidak beberapa hal inilah Bapak Ibu dan Saudara yang harus Bapak Ibu kupas. Bagaimana cara Bapak Ibu mengkhotbahkan atau mengajarkan tentang tidak boleh berbuat dosa.
Maka yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, saya sarankan bila Bapak Ibu dan Saudara mendapatkan bisikan dari iblis, ya misalnya berbuat dosa lah, kalau curinan apa itu loh, temanmu itu loh punya laptop baru, sekarang telepon kan dicuri orang, sekarang curi aja. Nah, harus bilang begini, sekali-kali tidak. Kalau iblis berbisik, ayo silahkan berbuat dosa yang banyak, supaya nanti kamu dapat kasih karunia Tuhan, dapat hadiah dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Maka jawablah dengan tegas dengan kata megenoito. Artinya Tuhan melarang, sekali-kali tidak. Coba Bapak Ibu dan Saudara, karena itu semuanya sudah saya analisa satu persatu. Bapak Ibu dan Saudara, bacalah, renungkanlah semua lembaran-lembaran yang sudah Bapak Ibu dan Saudara terima itu. Sekarang rangkai kembali kata-kata itu dengan kata-kata Bapak Ibu dan Saudara, atau katakanlah yang sekian lembar itu Bapak Ibu Saudara simpulkan menjadi rapi, lalu khotbahkan dengan bahasa Bapak Ibu tanpa mengutip, oh dosa itu bahasa Yunaninya hamartia, tidak perlu. Karena yang diperlukan jemaat tidak diulang bahasa Yunani, tapi diulang bagaimana jemaat itu tidak berbuat dosa lagi setelah percaya Yesus. Amin. Nah, inilah silahkan kerjakan tugasnya, ujiannya secepat mungkin. Ini soalnya. Ini soalnya. Soal, ya. Ini soal ujian. Ya, nih. Oke, sudah jelas. Nanti kalau Bapak Ibu belum jelas, boleh bertanya. Saya dan Adiel akan melayani Bapak Ibu dan Saudara, para mahasiswa-mahasiswi STT Salom yang mengambil mata kuliah Yunani 2. Kami akan menjawab dengan melayani dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dan jangan khawatir, pasti ada jawaban walaupun mungkin dirasa belum memuaskan. Namun itulah Bapak Ibu dan Saudara pelajaran akhir sore hari ini, dan jangan lupa nanti akan di-sharekan oleh Adiel paling tidak atau hari Senin atau kapan nanti. Kalau bisa Bapak Ibu dan Saudara juga bisa ketemuan, atau nanti seperti ini nanti disiarkan kembali. Oke Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.